Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Al-ayah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sallu kama ra'aitumuni usalli. Al-hadis. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, berjuta-juta nikmat, yakni nikmat iman dan Islam. Salawat dan salam kita curahkan kepada baginda alam, baginda padang pasir, yakni habibana wa syafi'ana wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yang mana telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang, yang mana telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah, yang mana telah membawa kita dari zaman onta ke zaman Toyota. Baik, pada pertemuan kali ini saya akan membahas tentang salat menjadi takaran iman. Pentingnya mendirikan salat telah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya menyebutkan bahwa as-salatu imaduddin, yang artinya salat adalah tiangnya agama. Salat menjadi bangunan paling dasar dalam agama Islam. Hal itu menjadi analogi yang paling dasar mengenai salat itu sendiri dalam Islam, sebagaimana firman Allah di dalam surat Al-Baqarah yang berbunyi, wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukulah beserta orang-orang yang ruku. Firman Allah tersebut adanya sebuah perintah yang memang wajib dilakukan oleh seluruh umat muslim. Ada banyak keutamaan yang terdapat dalam salat tersebut, sebagaimana yang tertera di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, seandainya mereka mengetahui pahala di balik salat subuh dan isya, maka niscaya mereka akan mendatanginya meskipun dengan merangkak. Ayat kursi yang dirahmati oleh Allah, yakni adanya persaksian dari malaikat-malaikat subuh, dan ada banyak juga keutamaan yang Allah berikan kepada kita melalui salat wajib yang lainnya. Salat menjadi takaran iman seorang manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa jalankanlah salat dengan penuh rasa syukur, lapang hati, keikhlasan serta istiqomah dalam menjalankannya, agar kita semua terhindar dari yang namanya orang-orang yang lalai dalam salat. Salat adalah kewajiban yang harus dilakukan oleh seluruh umat muslim, akan tetapi salat juga menjadi takaran iman dari seorang manusia. As-salatu mikyadu, yang artinya salat adalah takaran atau timbangan. Faman wafa'u fi'alahu, barang siapa yang menunaikan dengan sempurna, maka niscaya Allah akan memberikan pahalanya dengan sempurna. Perkataan tersebut diucapkan oleh Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, yang kembali ditulis oleh Imam Abdullah bin Mubarak di dalam kitab beliau, yakni kitab Az-Zuhud, sama dengan firman Allah di dalam Quran surat Al-Mutaffifin yang berbunyi, wailul lil mutaffifin, neraka tempat bagi orang-orang yang mengurangi atau menambahkan dalam timbangan. Mereka yang mengurangi atau menambahkan dalam timbangannya, maka niscaya neraka wail adalah tempat bagi mereka. Apa yang dimaksud dengan neraka wail? Seorang ulama pernah berkata, neraka wail adalah lembah neraka yang sangat dalam, kotor, sempit dan pengap, dan baunya yang busuk dan menusuk ke hidung. Terbayang jika sahabat ayat kursi berada di ruangan yang sempit, kotor, gelap dan pengap, dan bahkan baunya yang sangat busuk menusuk ke hidung, maka saudara ayat kursi pasti akan tidak nyaman di dalam tempat tersebut. Sahabat ayat kursi, apakah kalian tahu apa itu neraka wail? Seorang ulama pernah berkata, neraka wail adalah lembah neraka yang sangat dalam, kotor, dan baunya yang busuk dan menusuk ke hidung. Terbayang jika sahabat ayat kursi berada di ruangan yang sangat pengap, kotor, sempit, dan baunya yang menusuk ke hidung, maka pasti sahabat ayat kursi tidak akan nyaman di dalam tempat tersebut.
Bayangkan di neraka Wail yang jauh lebih buruk daripada itu. Maka berhati-hatilah wahai sahabat ayat kursi sekalian. Salat adalah takaran atau timbangan. Barang siapa yang mengurangi takarannya, maka niscaya hal itu akan sangat buruk bagi dirinya. Maka janganlah meremehkan yang namanya salat di dalam hidup sahabat ayat kursi, dan jalankanlah salat sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Salat menjadi pelecut bagi manusia dalam melakukan hal yang baik dalam hidupnya. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran yang setimpal bagi orang-orang yang selama hidup di dunia selalu mentaati perintahnya. Sahabat ayat kursi merasa merugi jikalau berbuat dosa, merasa menyesal jikalau meninggalkan sholat, merasa kehilangan waktu jikalau tidak melaksanakan sholat dan sebagainya. Sikap itu akan menjadi pengingat kita bahwa pentingnya menjalankan sholat sesuai dengan perintahnya. Menyesallah wahai sahabat ayat kursi yang dirahmati oleh Allah, dengan waktu yang kita buang cuma-cuma, yakni dengan bermain game online saja atau dengan bermain sosial media saja. Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kata-kata yang salah itu datang dari saya pribadi, dan apabila ada kata yang benar itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.